Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi mazhab institusional yang beranggotakan Muhammad Farid Afandi dan saya sendiri dan Ferry Lukman. Mengenai yang pertama, materi pembahasan, latar belakang, pengertian mazhab institusional, tokoh-tokoh pencetus, dan corak pemikiran ekonomi mazhab institusional. Mengenai latar belakang, secara umum merupakan sebuah mazhab pemikiran dalam konteks ilmu ekonomi yang berisikan pemandangan bahwa perilaku ekonomi atau ekonom behavior seseorang atau suatu pihak yang sangat dipengaruhi oleh institusi tertentu. Pada awal munculnya mazhab institusional diperuntukkan sebagai sanggahan terhadap suatu pandangan atau mazhab neoklasik yang mengemukakan bahwa perilaku ekonomi seseorang merupakan semata-mata yang didasarkan suatu keinginan individu untuk memaksimalkan keuntungan atau maximing profit behavior. Pengertian mazhab institusional. Istilah ekonomi institusional pertama kali diperkenalkan oleh Walton Hamilton pada tahun 1919. Dalam institusi sendiri memiliki arti yang cukup luas dan singkat yang dapat didefinisikan sebagai aturan main dalam suatu kelompok masyarakat, baik yang memiliki sifat formal maupun informal. Hal ini disusun secara sengaja untuk membatasi atau mengatur hubungan antara manusia yang berada dalam kelompok masyarakat tersebut. Maka dari itu, ilmu ekonomi menurut Veblen jauh lebih luas daripada yang dikemukakan menurut pandangan ahli ekonomi ortodok. Tokoh-tokoh pencetus. Di sini tokoh-tokoh pencetusnya ada 4. Yang pertama Wesley Clare Michael, yang kedua Gunnar Middle, sama yang ketiga Joseph A. Schumpeter, sama yang keempat Douglas North. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Farid Afandi. Nah, sekarang tokohnya Wesley Clare Michael pada tahun 1874 sampai 1948. Wesley merupakan murid atau teman dan pengagum Veblen. Dia selain ikut dalam mendukung maupun mengembangkan pemikiran gurunya, selain dia juga sangat berjasa dalam mengembangkan metode-metode kuantitatif dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi. Salah satu karyanya sudah menjadi klasik adalah Business, Kailes and Their Casus 1913. Dengan cara menggunakan data statistik, ia kemudian mampu menjelaskan masalah fluktual ekonomi. Yang kedua yaitu Gunnar Karl Myrdal pada tahun 1898 sampai 1968. Myrdal yang berasal dari Swedia juga digolongkan sebagai pendukung aliran mazhab institusional. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia banyak menulis buku yang berjudul An American Dilemma pada tahun 1944, Value in Social Theory pada tahun 1958, Challenge to Affluence pada tahun 1963, dan Asian Drama, An Inquiry into the Poverty of Nations pada tahun 1968. Tidak sampai di situ, Myrdal menulis pesan kepada para ahli ekonomi agar ikut dalam membuat value judgment. Sebab jika tidak dilakukan, maka struktur-struktur teoritis ilmu ekonomi akan tidak menjadi realistis. Sebagai pengalut aliran mazhab institusional, ia percaya bahwa suatu pemikir institusional
sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan di negara yang berkembang. Next. Yang ketiga yaitu Joseph L. Schumpeter pada tahun 1883 sampai 1950. Joseph sering kali dimasukkan oleh beberapa penulis sebagai pendukung aliran institusional karena pendapat yang dia berikan mengatakan bahwa sumber utama kemakmuran bukan terletak dalam domain ekonomi itu sendiri, melainkan berada pada luarnya, yaitu berada dalam lingkungan dan institusi masyarakat. Joseph sendiri membedakan pengertian invensi dan inovasi. Invensi merupakan suatu hal penentuan teknik-teknik produksi baru, sedangkan inovasi sangat mempunyai makna lebih luas, yang tidak hanya menyangkut penemuan teknik-teknik berproduksi baru, tetapi menentukan komoditi baru juga, jenis material baru sebagai produksi, cara-cara untuk usaha baru, cara-cara untuk pemasaran baru, dan sebagainya. Tokoh yang keempat yaitu Douglas North pada tahun 1993 akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ferry Lukman. Ya, saya ambil lagi. Sebenarnya saya akan menjelaskan tentang Douglas North pada tahun 1993. North sebagai orang terakhir pendukung aliran mazhab institusional. Selain itu, North juga mendapatkan penghargaan yang di mana aliran institusional memuncak pada tahun 1993. Dia menerima hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Selama ini kebanyakan pakar-pakar ekonomi yang menganggap mekanisme pasar sebagai salah satunya penggerak roda ekonomi dan mengabaikan peranan institusi. Menurut North, ini sangat keliru sebab peranan institusi, baik institusi politik atau institusi ekonomi, tidaklah kalah pentingnya dalam pembangunan ekonomi. Corak pemikiran ekonomi mazhab institusional. Sekitar pada tahun ke-20-an di Amerika Serikat, munculnya aliran pemikiran ekonomi lain yang disebut aliran pemikiran ekonomi dalam kurung institusional. Ekonomi kelembagaan atau ekonomi mazhab konstitusional yang pada hakikatnya ialah cabang dari ilmu ekonomi, menekankan pada pentingnya suatu aspek kelembagaan dalam menentukan bagian sistem ekonomi dan sistem kebudayaan. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, sebab akan terjadi proses kehilangan fakta-fakta sejarah, antara disengaja atau tidak sengaja. Adil dalam pemikiran-pemikiran muslim dalam konteks ilmu-ilmu pengetahuan tertutupi, sehingga jika membaca buku-buku sejarah ilmu pengetahuan ekonomi, maka kebanyakan ada yang menyatakan bahwa sejak zaman filsuf-filsuf Yunani yang masyhur, Socrates, Plato, Aristoteles, dan sebagainya, pada beberapa sebelum Masehi terjadinya kekosongan perkembangan ilmu pengetahuan. Padahal Veblen hanya menilai suatu keadaan dan lingkungan yang cukup besar terhadap tingkah laku perekonomian masyarakat. Adanya struktur sosial dan politik, tidak adanya dukungan yang pada Veblen pada nantinya akan menciptakan distorsi proses ekonomi. Menurut Veblen, saat itu masyarakat hanya disesuaikan dengan kondisi sosial saat ini. Andainya perilaku itu sangat cocok dan diterima, maka perbuatan akan teruskan. Jika sebaliknya suatu perilaku tidak cocok, maka perbuatan akan disesuaikan dengan lingkungan. Dengan adanya keadaan atau lingkungan Veblen berpendapat inilah dalam kurung
institusi. Oleh karena itu, dapat diperjelaskan bahwa dengan adanya institusi adalah suatu hal yang berhubungan dengan nilai-nilai, norma, budaya, serta kebiasaan. Pada nantinya direfleksikan menjadi kegiatan ekonomi, baik dalam produksi maupun konsumsi. Kesimpulan. Mazhab pemikiran dalam konteks ilmu ekonomi yang memberikan pandangan bahwa perilaku ekonomi seseorang atau suatu pihak yang sangat dipengaruhi oleh institusi tertentu. Oleh karena itu, Febel menjelaskan bahwa dengan adanya institusi, suatu hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai, norma, budaya, serta kebiasaan, pada nanti yang direfleksikan menjadi kegiatan ekonomi baik dalam produksi maupun konsumsi. Selain itu, kita dapat mengetahui beberapa tokoh yang ikut dalam partisipasi pembangunan mazhab institusional. Meski demikian, semenjak pada tahun 1970-an, mazhab ekonomi institusional sedang mengalami kebangkitan lagi. Sebagai tokoh utamanya aliran mazhab institusional, Thorstein Bunde Veblen pada tahun 1857 sampai 1929 mempunyai banyak pengikut. Beberapa yang diantaranya ikut mengembangkan mazhab institusional diantaranya adalah Isaac Rebitzel, Gunnar Carl-Mirdal, Joseph S. Schumpeter, dan Douglas North. Kita juga dapat mengetahui jika di tengah-tengah keadaan seperti ini akan ada terjadi proses kehilangan fakta-fakta sejarah, antara sengaja atau tidak sengaja. Maka keadilan dalam pemikiran Muslim dalam konteks ilmu pengetahuan sangat tertutupi. Sehingga membaca buku-buku sejarah ilmu pengetahuan ekonomi, maka kebanyakan ada yang menyatakan bahwa sejak pada abad sebelum masih terjadinya kosongan perkembangan ilmu pengetahuan. Sekian presentasi atau penjelasan dari materi mazhab ekonomi institusional.